Haleluya, shalom semuanya dalam Pray From Home. Malam ini kita bukan hanya lebih malam, tapi memang mari sekalipun lebih malam kita mau bersyukur dan menyembah Tuhan bersama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan, Kaulah perlindungan, Kaulah keselamatan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur, kami bersyukur. Sukacita kami penuh melimpah oleh karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kuatkan kami Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami minta tolong kepadamu ya Tuhan. Biarlah setiap rancangan-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, bukan oleh karena gagah dan kuat kami, tapi karena oleh Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami hidup dan berjalan dalam setiap rancangan-Mu. Kami butuh hikmat-Mu dan berfirman buat kami. Kami siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, malam ini saya akan sharing tentang sebuah tema, hidup itu berat. Dalam 2 Korintus 15 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat kekasih Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita belajar mengenai hidup itu berat. Nanti saya akan bagi 2 hal, dari ayat 1 sampai 5 dan ayat 6 sampai yang ke-10. Siapa bilang hidup itu mudah? Hidup itu berat. Ya, orang beriman, berpengharapan, beriman, berkata, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau mau jujur, hidup itu berat. Apalagi dalam 7 bulan ini, sejak bulan Maret sampai Oktober ini, hidup itu berat. Dan makin berat buat sebagian orang, dan sangat berat bagi sebagian orang lainnya. Dan kekasih Tuhan, sekalipun Anda memiliki kekayaan yang luar biasa, Anda belum tentu bisa membeli semua keinginan Anda. Mungkin hari ini Anda berkelimpahan dalam keuangan. Rumah ada di mana-mana, di berbagai negeri, di berbagai benua, di tempat-tempat yang mewah, yang paling indah. Bahkan mungkin Anda orang yang paling kaya di dunia sekalipun. Namun keinginan Anda belum tentu bisa membeli semuanya. Salah satu buktinya, lewat COVID-19 ini, orang yang terkaya sekalipun harus pakai masker. Bahkan orang nomor 1 di Amerika yang merasa kebal dengan COVID-19 akhirnya kena COVID-19 juga. Walaupun dalam beberapa hari
akhirnya dia keluar dari rumah sakit. Dia tetap pakai masker walaupun akhirnya melepas kembali. Lewat obat-obatan yang sangat bagus, sangat luar biasa, yang sedang diuji cobakan kepada Donald Trump. Dan dia sembuh. Fisiknya pas dengan obat itu, karena ada obat-obatan yang sangat keras. Beberapa waktu yang lalu, om dari istri saya meninggal, lalu dimakamkan secara protokol COVID-19. Setelah hasil swabnya terbukti, terungkap, ternyata om dari istri saya bukan sakit COVID-19. Padahal obat-obatan yang diberikan kepadanya adalah obat-obatan yang sangat keras, yang merupakan obat COVID-19. Sementara om tidak sakit COVID-19, sehingga obat itu tidak pas. Dia punya sakit yang lain, sehingga tidak ditangani dengan benar dan baik. Ada bahaya ketika orang punya sakit tertentu diberi obat yang lain. Sakitnya tidak disembuhkan, tetapi malah makin parah karena obat yang keras itu. Nah, kekasih Tuhan, pastikan kita ini menghadapi kesulitan, kita menghadapi beratnya tantangan hidup. Kita tahu, kita punya pengharapan, kita punya iman kepada Tuhan, tapi kita harus punya logika. Yang kita hadapi ini memang berat. Jadi kalau saudara pengusaha, kalau saudara ini karyawan, dan saudara berkata, memang berat, tahun ini berat, tahun ini lebih susah daripada biasanya. Iya, tapi bersama dengan Tuhan kita mau melihat ada mujizat, ada pertolongan, ada segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Tuhan gak pernah berjanji langit itu selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Nah, hal yang pertama kita pahami, hidup itu berat, sering mengeluh. Buat saya, normal manusia mengeluh. Dari 2 Korintus 5 ayat 1-5, kita akan mendapati ada jenis manusia yang terus-menerus mengeluh. Punya rumah, masih merasa rumahnya kurang besar, padahal banyak orang gak punya rumah. Punya rumah kontrakan dengan 1 kamar, itu sudah bagus sekali, karena ada banyak orang begitu masuk gak ada kamar. Di situ tempat makan, di situ tempat tidur, di situ kamar tamu, tempat menerima tamu. Jadi begitu masuk semua lengkap di situ. Jadi bersyukurlah kalau malam ini kita masih bisa berteduh, masih bisa tidur. Ada orang berkata, aduh malam ini panas, padahal AC sudah kunyalakan di semua ruangan. Ada banyak orang tidur nggak pakai AC, pakai AC yang lain, angin jendela. Jadi bersyukurlah dengan keadaan saudara, sebab mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Mengapa manusia sering mengeluh? Karena banyak tekanan. Karena kemah, yaitu tubuh kita, hanya tempat sementara. Bumi tempat sementara. Karena Tuhan menyediakan surga buat kita. Kita datang dari surga ke bumi dan kita akan kembali ke surga. Tapi kalau kita memilih kehidupan dengan salah, memutuskan kehidupan kita dengan salah, kita nggak pulang ke surga. Ada sebagian dari kita bisa pindah jurusan, yaitu ke neraka. Saudara yang kasih Tuhan, manusia sering mengeluh karena kita bisa sakit, bisa stres. Coba bayangkan hari-hari ini yang saudara yang sedang mengalami sakit, yang biasanya check up ke Singapura, check up ke Amerika, nggak gampang. Karena untuk bisa pergi ke Singapura saja hari-hari ini, kalau bukan perjalanan bisnis, perjalanan diplomatik, ada hal yang sangat penting, tidak diizinkan. Demikian pula yang dari Singapura ke Indonesia. Protokol kesehatannya begitu ketat. Kasih Tuhan. Oleh sebab itu manusia perlu sarana mengeluh dengan benar. Caranya bagaimana? Doa dan membaca firman. Doa dan membaca firman. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta saya tahu. Tapi saudara lakukan nggak? Kalau saudara nggak lakukan, mulai lakukan. Kalau saudara sudah lakukan, lakukan terus. Kemudian bernyanyi dan berolahraga. Nyanyilah lagu-lagu yang membangkitkan semangat saudara. Bukan membangkitkan emosi saja, tetapi
membangkitkan semangat kita dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Dan kekasih Tuhan, mulai berolahraga. Lakukan olahraga ringan di rumah. Mungkin kita nggak bisa pergi, ya, kita nggak punya sepeda lipat, ya pakailah yang ada di rumah, yang bisa dipakai di rumah apa, pakai saja. Dan lakukan hobi, ya, yang hobi masak, memasaklah. Yang hobi membuat kerajinan tangan, buatlah. Dan mulai lakukan hal-hal yang positif lainnya. Kemudian lakukan hal-hal yang baru yang belum pernah saudara lakukan, mulai lakukan. Kemudian kalau saudara curhat, carilah tempat curhat yang tepat. Selain nomor 1 Tuhan, carilah sahabat saudara. Bedakan teman dengan sahabat. Teman itu bisa semua orang, tapi sahabat itu khusus. Dan kekasih Tuhan, yang kedua, dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai yang 10. Tadi hidup itu berat, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Sekarang 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Belajar menjaga hidup. Hidup kita adalah tanggung jawab kita. Hidup kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tempaan masalah kehidupan dapat melemahkan kita. Dan kalau kita lemah, lama-lama kita hancur. Dan kalau kita hancur, mungkin ada yang berteriak kepada Tuhan, Tuhan aku gak kuat, lebih baik aku mati. Dan kalau kita gak mati-mati, ada yang sampai berpikir demikian dan akhirnya memutuskan, lebih baik aku mati bunuh diri. Saudara dikasih Tuhan, belajar menjaga hati dengan benar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Benar-benar jaga hatimu. Jangan minta orang lain menjaga hatimu. Jangan minta orang lain bertutur kata yang manis, bertutur kata yang lembut kepada saudara. Sebab setiap orang bisa berkata kasar, menghardik saudara. Kalau saudara memang perlu dihardik. Setiap orang punya pergumulan, tetapi cara orang menghadapi pergumulan yang berbeda-beda. Belajar tabah. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, hendaklah kita tabah. Sebab kalau kita tidak bisa mengubah keadaan kita yang harus berubah. Dan mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Ini kuatkan imanmu. Percaya kepada Tuhan dengan lebih lagi. Dan mulai belajar hidup dengan iman. Belajar berkata-kata dengan iman. Belajar berdoa dengan iman. Dan mari, hidup ini penuh perjuangan. Belajar berjuang. Mungkin tahun lalu dengan mudah Anda yang punya harta benda, kekayaan yang luar biasa, Anda bisa pergi ke sana kemari dengan begitu mudah, dengan private jet. Oh, gampang sekali. Tapi hari ini, sekalipun saudara punya private jet, belum tentu bisa pergi ke luar negeri. Hari ini, belajar berjuang untuk tinggal di rumah. Ada teman saya berkata, inilah waktunya untuk family time. Betul, ini waktunya family time. Kalau Anda nggak betah dengan keluarga Anda, terus mau apa? Belajar menikmati family time. Saudara yang dikasih Tuhan, ketahuilah, semua perbuatan yang kita lakukan di bumi ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di takhta pengadilan Kristus, setiap pilihan dan keputusan kita akan menentukan apa yang akan terjadi di dalam takhta pengadilan Kristus. Perbuatan baikkah? Perbuatan kebenarankah? Perbuatan jahatkah? Sebab kita tahu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Akhir kata, sesulit apapun masalah kita, tetaplah ingat Tuhan, Dia mampu menolong kita. Tetaplah ingat Tuhan, Dia mampu menolong kita, sekalipun hidup kita berat seberat apapun. Mari malam ini kita berdoa bersama. Biarlah kita menguatkan hati kita kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan, dan ketika tantangan hidup ini makin berat, makin ingat kepada Tuhan. Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu tolong kita, dan Tuhan akan menerobos buat kita. Mari kita berdoa bersama. Haleluya, malam ini kami berdoa bersama para kekasih Tuhan, dimanapun mereka berada. Ya, baik yang ada di sekitar Jajak, di Banyuwangi, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Pulau Jawa ini, bahkan di pulau-pulau yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau bersama-sama menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami untuk makin
berharap, makin percaya kepada Tuhan. Hidup ini memang kalau kami lihat dengan mata kami melihat kesulitan, kami melihat kesukaran, kami melihat hal-hal yang berat, kami melihat hal yang menekan hidup kami. Tetapi kami punya pengharapan di dalam Tuhan, kami punya kepercayaan di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami melihat peluang, kami melihat kesempatan, kami melihat segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Kami melihat jawaban-jawaban dari Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kami menguatkan hati kami. Kami melekatkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan biarlah lewat hari demi hari, lewat peristiwa demi peristiwa, lewat masalah demi masalah, lewat sakit penyakit yang ada di bumi ini, lewat virus yang menyebar kemana-mana, tetapi kami percaya kepadamu Tuhan. Kami diluputkan dari segala macam mara bahaya. Kami diluputkan dari segala hal yang tidak pernah kami inginkan sebelumnya. Dan sekalipun kami harus melewati lembah bayang-bayang maut, dan sekalipun di antara kami sebagian ada yang terkena sakit penyakit, bahkan hampir meninggal, tetapi Tuhan yang menolong kami. Hamba berdoa buat para kekasih Tuhan yang terkena COVID-19 yang sudah pulang ke rumah, biarlah mereka makin hari makin cinta Tuhan, karena mereka menyadari betapa beratnya ketika mereka mengalami sesak nafas, mengalami pergumulan ketika terkena virus itu. Dan kami berdoa yang sedang ada di dalam rumah sakit, yang ada di kamar isolasi, kami berdoa biarlah Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan bagi yang sudah ada di kamar biasa, Tuhan juga menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan bahkan yang hari-hari ini yang terkena sakit penyakit yang lain, cikungunya, demam berdarah, bronkitis, dan sakit-sakit di tubuh yang lain, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus Tuhan sudah menyembuhkan. Kami berdoa untuk Ama Maria yang ada di Surabaya, biarlah segera keluar dari ruang ICU. Tuhan menjamah kesehatannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Dedi Paulus yang ada di Solo, Tuhan sudah menyembuhkannya, memulihkannya, dan biarlah Dedi Paulus mengalami pemulihan tubuh secara total, bahkan jiwanya kembali bersemangat di dalam Tuhan. Kami bersyukur Pak Rudi sudah ada di kamar biasa dan Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Dan kami juga berdoa buat Bu Emi, biarlah Bu Emi juga mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Rudi dan Pendeta Emi, biarlah mereka dapat melayani pekerjaan Tuhan, melayani jemaat kembali. Dan kami bersyukur roh jiwa tubuh mereka ada dalam genggaman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat para kekasih Tuhan yang lain, buat Pak Slamet yang mengalami stroke, Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Dan kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit dimanapun mereka berada, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Dan hari ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, mengalami pergumulan dalam hal rumah tangga, yang sedang mengalami pergumulan dalam hal keuangan, dan mengalami pergumulan-pergumulan yang lain. Biarlah malam ini kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dan malam ini Tuhan turunkan jawaban-Mu, Tuhan turunkan solusi-Mu, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghiburkan mereka, Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para pengusaha dan karyawan yang sedang bekerja, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, selalu minta hikmat Tuhan, sehingga ketika mereka bekerja, mereka menyadari bahwa setiap pekerjaan yang mereka lakukan itu dari Tuhan. Dan ketika mereka mengalami berkat dari Tuhan, mereka menyadari bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, biarlah gereja-gereja bersatu, gereja-gereja benar-benar melayani umat Tuhan dengan protokol kesehatan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu turun buat bangsa Indonesia lewat kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan memberikan kuasa, hikmat, dan biarlah negeri Indonesia negeri yang aman dan tertib. Dan biarlah Indonesia mengalami kesembuhan, pemulihan, dijauhkan dari anarki, dijauhkan dari huru-hara, dijauhkan dari pemberontakan. Negeri ini aman, negeri ini tertib, negeri ini bersatu. Dan biarlah lawatan Tuhan sungguh nyata buat bangsa negeri Indonesia. Kami berseru, kami bersyukur, kami berdoa. Dan malam ini ketika kami mau beristirahat, turunkan berkat-Mu Tuhan, turunkan urapan-Mu, turunkan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menerima berkat, urapan, dan kuasa-Mu.
Dan di dalam nama Yesus sekali lagi kami berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan memberkati pekerjaan saudara, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya.